Hanya saja zikir ba'da solat tidak pernah dicontohkan Nabi SAW dan juga tidak pernah diamalkan para sahabat dengan cara jama'i, bersama. Menurut dalil, kalau kita merujuk kepada syariat bahwa zikir bersama seperti membaca la ilaha illallah kemudian setelah solat, itu tidak pernah datang satu pun dalil yang menjelaskannya. Tapi yang kita katakan yang bersama ya, kalau sendiri-sendiri ada, sebagaimana hadis Sunan An-Nasa'i tadi. Tetapi kalau bersama, tidak ada satu pun dalil yang menjelaskannya. Kalau ada yang mengklaim menemukan dalilnya, sangat senang hati kita menanti. Silahkan datangkan dalilnya. Seperti biasa, dia dan rombongannya memiliki hobi mengharamkan dan membid'ahkan amaliyah ahlu sunnah dengan mengatakan tidak ada satupun dalil yang menjelaskannya atau tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Namun, sebagai informasi bagi pemirsa, jika rombongan ini berargumen seperti itu, maka maksud dari perkataan mereka itu adalah kami mengharamkan hal itu karena kami tidak mengetahui dalilnya. Sebagaimana pernyataannya sendiri bahwa dia sangat senang dan menantikan adanya orang yang datang membawa dalil tentang zikir berjamaah. Oleh karena itu, kami akan bacakan dalil-dalil tentang hal itu berikut ini. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, jilid 23 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1998 Masehi, halaman 158. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, pada suatu hari kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Sa'ad bin Mu'adz ketika wafatnya. Tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatinya dan meletakkannya di kuburnya serta meratakannya dengan tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertasbih dan kami pun bersama-sama ikut bertasbih yang panjang. Kami tegaskan dan kami pun bersama-sama ikut bertasbih yang panjang, lalu bertakbir, dan kami pun bersama-sama ikut bertakbir. Kami tegaskan, dan kami pun bersama-sama ikut bertakbir. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda bertasbih lalu bertakbir? Beliau bersabda, sungguh kuburan laki-laki soleh ini sempit, hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan untuknya. Syuaib Al-Arnaud berkata, sanadnya Hasan. Hadis yang hampir sama juga terdapat pada halaman 278. Syuaib Al-Arnaud berkata, hadis sahih dan sanadnya ini hasan. Kesimpulannya adalah berzikir bersama pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sebagaimana yang tercantum dalam riwayat di atas. Hal ini sekaligus menggugurkan pendapat orang ini dan rombongannya yang mengatakan bahwa zikir bersama adalah perbuatan bid'ah atau haram. Jika kedua riwayat di atas tadi sulit untuk dipahami maknanya oleh orang ini dan rombongannya, berikut kami akan bawakan riwayat lainnya. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003 Masehi, halaman 1326. Dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri bahwa keduanya telah menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan para malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka, dan ketenangan hati turun kepada mereka. Dan Allah menyebut atau memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Jika ada yang mengatakan bahwa mereka berkumpul tapi berzikir sendiri-sendiri, hendaknya dia membawakan dalilnya. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002 Masehi, halaman 1596. Dari Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Allah memiliki banyak malaikat yang selalu bepergian di muka bumi. Apabila mereka bertemu dengan sekumpulan orang yang berzikir kepada Allah, maka mereka memanggil, silahkan sampaikan hajat kalian, dan seterusnya. Jika ada yang mengatakan bahwa mereka berkumpul tapi berzikir sendiri-sendiri, hendaknya dia membawakan dalilnya.
Untuk lebih memudahkan si orang ini dalam memahami, maka kami akan hadiahkan fatwa. Kami tegaskan fatwa imam besar rombongannya, yaitu Ibn Taimiyah berikut ini. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 22 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan tahun 2004, halaman 520 sampai 521. Di dalam kitabnya, Ibn Taimiyah menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ibn Taimiyah menjawab, berkumpul untuk berzikir kepada Allah, mendengarkan Al-Quran, dan berdoa adalah amal soleh, termasuk qurbah atau mendekatkan diri pada Allah, dan ibadah yang paling utama dalam setiap waktu. Kami tegaskan, ibadah yang paling utama dalam setiap waktu. Maka di dalam hadis sahih dari Nabi SAW, bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya Allah memiliki banyak malaikat yang selalu bepergian di muka bumi. Maka apabila mereka bertemu sekumpulan orang atau kaum yang sedang berzikir kepada Allah, maka mereka, yaitu para malaikat, menyeru, silakan sampaikan hajat kalian. Jika ada yang mengatakan bahwa maksud Ibn Taimiyah ini mereka berkumpul tapi berzikir sendiri-sendiri, hendaknya dia membawakan dalilnya. Ini bukti bahwa ajaran Wahabi lokal dari waktu ke waktu semakin ekstrim. Amaliyah yang dibolehkan oleh para guru dan para imam mereka, sekarang mereka bid'ahkan. Jika memang Wahabi mengikuti jejak Ibn Taimiyah, seharusnya mereka tidak mempersoalkan hal ini, bukan malah melarangnya. Mudah-mudahan berakhirnya penantian panjang akan adanya orang yang memberitahu dalil zikir berjamaah membuat dia senang dan berhenti mengharamkan sesuatu yang dia tidak ketahui. Kami sarankan kepada para pemirsa untuk sering zikir berjamaah karena akan mempererat hubungan hati sesama muslim dan lebih membangun suasana yang menenangkan hati.